Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ja'alana Allah wa iyyakum min ahlil khairi wa sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hari ini saya mau masih melanjutkan pembahasan mengenai Iqra'u ala mautakum Yasin, di mana sahabat-sahabat kita ada yang menyangka hadis ini itu do'if, bahkan ada yang mengatakan palsu katanya. Jadi kita tolak, ternyata di video sebelumnya saya sudah menjelaskan, sudah memberikan tanggapan bahwa hadis ini itu perkhilafan para ulama, hanya terdapat masalah antara sahih dan do'if. Ternyata Imam Ibnu Hibban mensahihkan hadis ini dan juga dinukil oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Bulughul Maram beliau. Lalu kemudian tak kira sudah selesai. Ternyata masih ada sanggahan lagi dari sahabat kita. Kalau Anda mengatakan itu hadisnya sahih, bertendensi kepada Imam Ibnu Hibban, beliau itu memiliki pendapat bahwa Imam Ibnu Hibban mengatakan mautakum di situ bermakna orang yang mau meninggal. Lantas ketika hadis ini dikatakan sahih, berarti yang dimaksud adalah orang yang mau meninggal, bukan orang yang sudah mati kemudian dibacakan Yasin. Oke, kita jawab ya. Lalu bagaimana tanggapannya? Nah, karena kemarin saya membawa kitab Bulughul Maram yang dikarang oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, kali ini saya mau membawa kitab beliau lagi, tetapi di kitab yang berbeda. Di sini saya membawa kitab Talkhisul Habir fi Takhriji Ahaditsir Rafi'i Al-Kabir lil Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau memberikan satu tanggapan lagi nih tentang hadis Iqra'u ala mautakum Yasin. Ya masih berkutat dengan Ibnu Hibban lagi. Ya kalau mengenai palsu jelas ya, Iqra'u ala mautakum Yasin itu jangan dikatakan palsu lah, karena yang meriwayatkan itu bukan ulama kaleng-kaleng. Bayangkan sekelas Imam An-Nasai, Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad, beliau semuanya itu meriwayatkan hadis ini. Ya jangan sembarangan kalau mengatakan ini adalah hadis palsu atau hadis maudhu seperti itu ya. Di dalam kitab beliau Talkhisul Habir ini karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, sahabat bisa buka di Kitabul Janaiz, nanti dicari-cari sendirilah ya. Di sini beliau menyatakan tanbihun, peringatan. Qala Ibnu Hibban fi sahihihi akibah hadis Ma'qilin. Qauluhu iqra'u ala mautakum Yasin arada bihi man hadaratu almaniyatu la annal mayyita yuqra'u alaihi ya. Kalau berhenti di sini sampean pasti bahagia orang-orang yang enggak suka atau ya menganggap yasinan yang kita lakukan ini dikirimkan kepada orang yang sudah meninggal itu perbuatan sia-sia. Tentu bahagia membaca sepenggal ini ya. Baik, saya artikan terlebih dahulu. Qala Ibnu Hibban berkata fi sahihihi di dalam kitab sahih beliau, akibat hadis Ma'qilin, setelah beliau menuturkan hadis yang diriwayatkan oleh Ma'qil, yaitu qauluhu iqra'u ala mautakum Yasin arada bihi man hadarathu almaniyatu. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu iqra'u ala mautakum Yasin arada bihi, maksudnya hadis itu adalah yang dibacakan Yasin man hadarathu almaniyatu, orang yang mau meninggal. Nah, la annal maniyatal yuqra'u alaihi, bukan kok orang yang meninggal, yang sudah meninggal atau yang sudah di dalam kuburan itu dibacakan Yasin. Nah, berarti beliau menyatakan sahih, tetapi setelah itu memberikan pengertian bahwa mautakum di situ atau yang dibacakan Yasin di situ maksudnya adalah orang yang mau meninggal, bukan orang yang meninggal. Nah, lanjut. Qala wa kadzalika laqinu mautakum la ilaha illallah. Beliau juga menyatakan bahwasanya hadis laqinu mautakum
ajari orang-orang mati ya, mautakum, orang-orang yang mau mati kalau dalam pemaknaan Imam Ibnu Hibban dari sisi ini ya, mautakum la ilaha illallah. Dan hadis lakinu mautakum di situ maksudnya mautakum juga orang yang mau meninggal, bukan orang yang sudah meninggal. Ini pendapat Imam Ibnu Hibban yang dikutip oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab beliau ini. Tetapi tidak berhenti di situ. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani istilahnya itu melanjutkan analisa lagi. Waraddahu al-muhibbu at-Tabari. Kemudian pendapat Imam Ibnu Hibban ini bahwasanya mautakum dalam hadis Iqra'u ala mautakum Yasin dan lakinu mautakum Yasin itu tidak bisa digepak rampak kalau istilahnya itu tidak bisa istilahkan sendirilah ya, pokoknya tidak bisa digepak rampak, tidak bisa secara keseluruhan seperti itu, tidak bisa langsung semua ya, istilahnya apa itu. Imam Muhib at-Tabari di dalam Ahkam ya, waradahu al-muhibbu at-Tabari fil ahkami wa ghairihi fil qiraati. Kemudian Imam Muhib at-Tabari ini beliau mengerot, beliau menyanggah atau menolak di dalam kitab Ahkam beliau menolak bahwasannya kalau yang dimaksud mautakum adalah man hadarathu fil qiraah di dalam permasalahan Iqra'u ala mautakum Yasin, nah itu ditolak. Itu tidak bisa. Tetap kalau ala mautakum Yasin, mautakum di situ ya dimakna bukan hanya man hadarathu al-maniyatu atau man hadarathu al-mautu. Bukan yang mau meninggal. Tetapi bagaimana? Ya, orang yang mau meninggal bisa, orang yang sudah meninggal bisa. Disanggah seperti itu. Kemudian Imam Muhib at-Tabari menyatakan wasallama lahu fit talqini, dan beliau memasrahkan, menyerahkan, mempersilahkan kalau mau memaknai mautakum bimakna man hadarathu almaniyatu fit talqini dalam permasalahan talqin. Nah, jadi seperti itu. Tolong ini dibedakan. Menurut Imam Ibnu Hibban, beliau menyatakan bahwasanya mautakum di situ bermakna man hadarathu almaniyatu atau orang yang mau meninggal. Akan tetapi pendapat ini ditolak oleh Imam Al-Muhib at-Tabari di dalam kitab Al-Ahkam beliau, dan ini juga ditunjukkan kepada kita oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab beliau Talkhisul Habir, bahwasanya tidak bisa kalau Iqra'u ala mautakum Yasin itu hanya bermakna orang yang mau meninggal. Itu tidak bisa seperti itu. Beda dengan permasalahan lakinu mautakum la ilaha illallah. Itu pun masih ada perbedaan juga ya para sahabat ya. Ya seperti itu, tinggal bagaimana kita menyikapi perbedaan ini ya sahabat. Kalau kita yang membaca Yasin, kalau kita sih biasanya gini sahabat ya. Orang yang mau meninggal itu ya dibacakan Yasin, orang yang sudah meninggal ya dibacakan Yasin. Jadi kita ini selalu membaca Yasin, baik dia masih hidup maupun sudah meninggal ya kita tetap bacakan Yasin. Ataupun tidak ada orang meninggal pun ya kita baca Yasin kok, santai saja, tidak ada masalah. Jadi jangan disalahkan lah atau dikasih narasi-narasi yang istilahnya itu nggak enak atau bisa disebut menyesatkan begitu ya. Ya kalau bisa ada narasi yang lain, yang ilmiah, yang ada referensinya silahkan ditampilkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.